Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan untuk kategori 1 gelombang yang kedua pada jurusan Pendidikan Geografi di Universitas Syekh Kuala. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juli 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja yang akan dilaksanakan pada unit kerja saya di SMA Negeri 4 Cirebon. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, baiklah. Sebelum melaksanakan KBM hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa ya nak. Silahkan ketua kelasnya Lutfi pimpin doanya dulu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dalam hati. Baca doa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Juni ya. Sekretarisnya Nadia, siapa yang nggak hadir? Riu Apta. Riu dan Apta. Kenapa Riu dan Apta? Izin. Oke, sebelum memulai pembelajaran nih, coba kalian semuanya terlebih dahulu berdiri ya. Ayo coba berdiri dulu. Coba dicek bajunya rapi belum, dimasukkan belum. Ya, yang belum dimasukkan bajunya dirapihkan dulu. Kemudian tolong lihat ya, ada sampah nggak di sebelah kanan kirinya? Aman. Aman ya. Sudah disapu ya, udah piket ya, bersih semuanya. Ya, oke. Kalau sudah silakan duduk kembali. Oke, baiklah. Selanjutnya kalian sudah siap belum semuanya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, Ibu mau cek nih. Tapi kita relax dulu ya. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian ikuti ya. Dan nanti bertepuk satu kali, tepuk tangan satu kali. Coba nanti kalian ikuti ya. Untuk selamat pagi, tepuk satu kali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Ya. Kemudian untuk selamat malam, diam saja. Ya. Ayo coba nanti kita tes dulu. Kalian sudah konsentrasi belum? Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Masih ada yang belum konsentrasi nih. Coba lagi. Selamat pagi. Selamat malam. Ayo, satu kali lagi nih. Ya, Raffi, Rizky ya, yang fokus. Selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, minggu yang lalu nih kita mempelajari materi tentang apa? Ada yang ingat? Potensi sumber daya alam Indonesia, Bu. Potensi sumber daya alam Indonesia, khususnya barang tambang ya. Ada yang tahu nggak atau masih ada yang ingat nggak jenis tambang dan manfaatnya? Ayo coba sebutkan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri Lutfi. Jenis barang tambang ada gas alam untuk bahan bakar bumi, ada emas, perhiasan bernilai tinggi, dan satu lagi ada timah, peralatan rumah tangga. Iya, boleh.
Ya, untuk barang tambang, contohnya misalnya bahan bakar itu ada gas alam ya, minyak bumi itu digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian ada emas, emas digunakan untuk perhiasan biasanya ya, yang perempuan. Kemudian ada apa lagi? Timah. Untuk apa Lutfi? Peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga ya. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk hari ini ya, kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Nah, ada yang tahu? Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira makanan favorit kalian apa ya? Ayo, makanan favoritnya? Ada yang ayam goreng, ada yang nasi padang, ada apa lagi? Ada gurame ikan ya, terus ada apa lagi? Udang ya, kemudian ada cumi biasanya ya. Nah, tadi contoh-contoh tadi ya, ada ikan, ada cumi, ada udang. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas ya, tentang salah satunya adalah tentang perikanan ya, hasil laut yang ada di Indonesia ya. Nah, oke. Nah, dalam mempelajari materi ini ada beberapa indikator yang harus kalian ketahui ya. Untuk indikator yang harus kalian pahami ini, kalian harus menganalisis ya potensi dan persembaran sumber daya kelautan yang ada di Indonesia ya. Jadi kalian nanti akan menganalisis berbagai potensi dan persebaran sumber daya kelautan yang ada di Indonesia, itu untuk indikatornya. Kemudian untuk pembelajarannya, dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya, serta melalui model pembelajaran problem based learning, maka dengan ini diharapkan kalian sebagai peserta didik ya dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, kritis, kreatif, dan bekerja sama. Kemudian untuk materi pembelajarannya sendiri, di sini untuk materi pokoknya adalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ya, khususnya kelautan. Kemudian submaterinya adalah potensi dan sebaran sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai materi sumber daya kelautan di Indonesia, coba Ibu akan mengadakan pretest ya. Link pretestnya sudah Ibu bagikan lewat WA grup kelas. Coba silakan kalian buka ya. Pakai HP bisa ya, kalau komputernya lemot. Itu menggunakan, Ibu pretestnya menggunakan aplikasi Wordwall ya. Silahkan coba dikerjakan. Ya, sambil menunggu kalian, Ibu jelaskan ya, untuk KBM hari ini nantinya kalian akan mengerjakan LKPD dibagi menjadi 5 kelompok ya. Nanti kalian bentuk kelompoknya. Nanti kelompok 1 diketuai oleh Lutfi ya, kelompok 2 diketuai oleh Naufal ya. Kemudian kelompok 3 diketuai oleh Nadia Salsabila, kelompok 4 diketuai oleh Raihan, kemudian yang kelompok 5 diketuai oleh Indra ya. Nanti silahkan ketika saatnya Ibu membagikan worksheet atau tugas untuk mengerjakan LKPD, kalian bergabung dengan ketua kelompoknya masing-masing, yang lainnya ya, anggotanya itu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke video. Nah, ini ada video. Coba kalian perhatikan dan nanti di akhir video tersebut kalian bisa simpulkan ya. Jadilah Nusantara ini
pusat perbudayan hidup di Nusantara. Dari Lampung, lahir budaya dan bangsa Mandiri yang tersohor di dunia. Logam pemasaran kehidupan di Nusantara. Sangat besar dan kompleks. Masalah illegal fishing menjadi masalah dalam perikanan Indonesia. Menyebabkan penangkapan penyebaran berusaha menyebarkan dan alat tangkap yang tidak sesuai aturan merupakan bentuk illegal fishing. Oke, sudah nonton videonya, ngantuk kah? Ya. Dari video tersebut yang sudah kalian tonton tadi, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan. Di sini adalah Nusantara adalah daerah yang terhubung oleh lautan dengan pulau yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Dari sisi letak, Nusantara sangat strategis diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, membuat posisinya menjadi penting. Ya, karena Indonesia ya atau Nusantara itu diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia tadi ya. Itu menjadikan Indonesia atau Nusantara ini menjadi lokasi yang sangat strategis ya untuk perdagangan dunia atau misalnya untuk jalur perjalanan dunia ya. Oke, dari situ kita lanjut ya ke materi. Ibu akan jelaskan materi tentang sumber daya alam kelautan. Nah, ada yang tahu definisi sumber daya laut? Ya, siapa yang mau mengemukakan sumber daya laut? Ya. Sumber daya laut adalah unsur hayati dan non-hayati yang terdapat di wilayah laut. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tapi juga bahan tambang yang berada di bawah permukaan laut. Ya. Untuk sumber daya laut ini ya adalah unsur hayati dan non hayati yang terdapat di wilayah laut ya. Nah, untuk potensi sumber daya laut di Indonesia ini tidak hanya berupa ikan, tetapi juga ada barang tambang yang berada di permukaan laut, di bawahnya ya, di bawah permukaan laut. Nah, untuk perikanan nanti kita dibagi beberapa jenis ya. Ada perikanan air laut, ada air payau, dan ada air tawar. Dimana untuk air payau ini biasanya ada tambak. Kalian pernah melihat tambak udang, tambak bandeng ya biasanya. Kemudian contohnya ada di pantai utara Pulau Jawa ya. Ada banyak sekali ditemukan di Indramayu, di Cirebon ya tambak ini. Kemudian ada juga di Lampung Utara. Nah, contohnya tadi ikannya ada ikan bandeng, ada ikan nila, udang, kepiting ya untuk tambak. Kemudian untuk air tawar, nanti di sini ada juga kolam, ada sawah, mina padi, ada waduk, sungai, danau, dan rawa. Untuk kolam biasanya banyak dibudidayakan di daerah Jawa Barat, Minahasa ya. Untuk jenis ikannya ada ikan nila, lele, dan gurame. Untuk sawah atau mina padi biasanya jenis ikannya adalah ikan mujair. Dan untuk waduk, sungai, danau, dan rawa itu contohnya ada di Danau Toba dan Waduk Jati Luhur. Nah, ini perbedaan perikanan air laut ya. Nanti ada perikanan pantai dan ada perikanan laut dalam. Untuk perikanan pantai di sini dilakukan di laut dangkal ya dengan jarak kurang dari 60 mil dari pantai. Kemudian dilakukan oleh nelayan tradisional menggunakan perahu, dayung, atau kapal motor. Jumlah tangkapannya lebih sedikit dan hasil tangkapannya berupa ikan kembung, ikan teri, cumi, dan ubur-ubur. Ya.
Kemudian jenis perikanan atau perikanan laut dalam. Ini biasanya dilakukan di daerah laut lepas atau samudra. Kemudian dilakukan oleh nelayan modern menggunakan peralatan yang canggih atau pukat harimau ya. Jumlah tangkapannya banyak dan hasil tangkapannya contohnya itu ada tuna dan ada cakalang. Ya. Ini beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan kawasan perikanan laut yang potensial ya, seperti sekitar Selat Malaka, perairan pantai utara Jawa atau Segara Anakan di daerah Cilacap, sekitar air tembaga ada di Bitung, Sulawesi Utara, kemudian perairan Maluku sekitar Ambon, Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei. Nah, letak geografis Indonesia ini diapit oleh dua samudra ya, menyebabkan Indonesia menjadi negara yang penting bagi perikanan tuna, baik dari sisi sumber daya, habitat dan perdagangan. Kemudian untuk faktor pendukung perikanan itu sendiri, secara geografis 75% wilayah negeri ini merupakan laut. Kemudian teknologi, hutan mangrove dan terumbu karang, ketepatan lokasi dan penangkapan ikan. Itu untuk faktor pendukung dalam perikanan. Kemudian ada faktor penghambat juga ya. Sedangkan faktor penghambat perikanan ini yang pertama kurangnya tenaga ahli dalam bidang perikanan ya. Kemudian kurangnya teknologi, mahalnya sarana dan prasarana untuk pengolahan, kerjasama dengan pengusaha asing yang merugikan ya, kemudian transportasi ke daerah sumber daya alam terbatas, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, kemudian kesalahan dalam memilih strategi. Nah, ini manfaat terumbu karang. Ada yang tahu manfaat terumbu karang itu apa? Ayo. Ya. Manfaat terumbu karang: satu, pelindung pantai dari abrasi; dua, tempat hidup dari makanan dari berbagai jenis makhluk hidup di laut; tiga, tempat wisata bahari; empat, sumber obat-obatan dan budidaya rumput laut; lima, potensi sektor perikanan. Ya. Manfaat dari terumbu karang itu sendiri ya, ada untuk mengurangi abrasi. Abrasi itu apa? Ayo, ada yang tahu abrasi pantai? Terkikisnya daratan oleh air laut. Lupa ya. Kemudian ada tempat hidup juga ya, sebagai untuk mencari makanan dan untuk berlindung dari berbagai jenis makhluk hidup di laut. Kemudian ada tempat wisata bahari ya, kemudian sumber obat-obatan, budidaya rumput laut, potensi subsektor dalam perikanan. Nah, sumber kerusakan terumbu karang ini ada berbagai faktor ya. Bisa disebabkan oleh faktor manusia dan juga bisa disebabkan oleh faktor alam itu sendiri. Dari faktor manusia, ini contohnya tadi, ketika manusia mengambil atau menggunakan bom ya dalam menangkap ikan, menggunakan bom, menggunakan sianida, kemudian pembuatan rumah, jalan dari terumbu karang, pembuangan limbah ke laut, penggunaan pemukiman dan resort di pesisir lautan, penambangan pasir laut dan batu karang. Ini contoh pada saat penggunaan bom. Ini penggunaan sianida ya. Gambarnya ini limbah, pembuangan limbah sampah. Ya. Kemudian dari faktor alamnya itu sendiri ini terjadi karena adanya pemanasan global. Kayak kemudian ada tsunami dan ada letusan gunung api. Nah, cara penyelamatan untuk terumbu karang itu sendiri bisa melalui program CORMAP ya.
yaitu nanti ada program penguatan kelembagaan, monitoring, kontrol dan pengawasan, penyadaran masyarakat, dukungan, dirumuskan melalui kampanye yang dulu pernah dicanangkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ya. Kemudian selanjutnya setelah terumbu karang ada hutan mangrove. Ada yang tahu hutan mangrove itu apa? Ibu, hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di pantai. Biasanya terdapat di teluk dan muara sungai dengan ciri-ciri tidak terpengaruh iklim, tidak dipengaruhi oleh pasang surut, tergenang air laut, tidak mempunyai struktur tajuk, dan tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Ya. Mangrove sama nggak sama bakau? Sama hutan bakau? Sama ya, mangrove itu sama dengan hutan bakau. Nah, hutan mangrove ini adalah hutan yang biasanya ada di tepi pantai ya, atau tumbuh di pantai ya. Biasanya terdapat di teluk dan muara sungai. Nah, ciri-cirinya tidak terpengaruh iklim, kemudian dipengaruhi oleh pasang surut air laut, kemudian tergenang air laut, dan tidak mempunyai struktur tajuk. Tumbuhannya juga bertoleransi terhadap garam. Nah, salah satu jenis hutan mangrove ini yang terkenal adalah hutan bakau. Ya, sama. Ya. Kemudian untuk manfaat dan fungsi hutan mangrove itu sendiri, yang pertama bisa menjaga garis pantai agar tetap stabil. Kemudian melindungi pantai, sungai dari erosi dan abrasi, menahan angin kencang dari laut ya, menahan sedimen atau penimbunan lumpur sampai terbentuknya lahan baru. Kemudian menjadi wilayah penyangga rembesan air laut ke darat sebagai filter ya air laut asin menjadi air tawar. Kemudian secara kimianya ada penghasil oksigen atau O2 dan penyerap karbon dioksida. Pengolahan limbah beracun yang berasal dari industri atau kapal. Nah, ini fungsi dari hutan mangrove secara biologis nanti bisa menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton, kemudian penting juga bagi keberlanjutan rantai makanan. Tempat memijah dan berkembang biaknya ikan, kerang, kepiting, dan udang. Kemudian tempat berlindung, bersarang, berkembang biak dari burung dan satwa lain, sumber plasma nutfah dan sumber genetik, merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota. Nah, ini fungsi hutan mangrove secara ekonomis. Ada penghasil kayu bakar ya. Penghasil kayu bakar arang, bahan bangunan, kemudian penghasil bahan baku industri ya, penghasil bibit ikan. Nah, penyebab rusaknya hutan mangrove biasanya pemanfaatannya itu tidak terkontrol. Ya, untuk berbagai kepentingan seperti tambak, pemukiman, wisata, tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar. Kadang masyarakat lupa ketika berkunjung atau wisata rekreasi ke hutan mangrove, itu ada yang hutannya malah diinjak-injak ya, atau dibuang sampah sembarangan di daerah situ. Itu yang membuat kerusakan yang ada di hutan mangrove. Nah, upaya untuk memperbaiki hutan mangrove itu sendiri ada penanaman kembali mangrove, peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggung jawab, penegakan hukum, kemudian pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir. Nah, sampai sini ada yang bertanya enggak? Ya, Indra, silahkan. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya laut dalam jangka panjang? Ya, cara memanfaatkan sumber daya laut dalam jangka panjang ya, usahakan ketika menangkap ikan ya, kita menggunakan alat yang sudah memenuhi syarat. Jangan menggunakan seperti bom, granat, kemudian sianida ya. Nah, menggunakan alat yang sudah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menanam kembali ketika
mangrove itu rusak atau terumbu karang rusak, itu kita kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia memelihara, kemudian bisa menanam lagi ketika sudah mengalami kerusakan agar bisa bermanfaat atau bisa dimanfaatkan di tahun-tahun kedepannya. Ya, itu ya Indra. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan. Tadi kan di awal sudah dibuat kelompok ya. Kalian berkumpul dengan ketua kelompoknya masing-masing ya. Nanti di sini dibagi menjadi 5 kelompok atau lembar kerja peserta didik ya. Di situ nanti kalian bisa membuka link worksheetnya yang sudah Ibu bagikan di grup WA kelas ya. Silakan berkumpul dulu. Nanti kalian bisa kerjakan di situ ya, diketik di situ ya. Silakan. Ya, bisa dibuka ya. Di bawahnya itu ada isian, nanti diisi ya. Ya, coba dilihat. Ya. Ya, sudah di sini bisa dibuka ya. Nah, nanti kalian baca, kemudian kalian simpulkan permasalahan apa yang ada di worksheet itu ya. Kemudian cari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Upaya pencegahannya bagaimana dan cara penanggulangannya seperti apa. Ya oke, kalau sudah semua sudah disubmit semua ya. Iya, ke email Ibu ya. Tri Utami. Oke. Kecil semua. Kalau di situ membutuhkan email mengirimkan email kemana? Kirim ke email Ibu ya. Tri Utami kecil semua 01630. Tri Utami kecil semua 01630. Ya, silakan untuk presentasinya dimulai dari kelompok 1 ya, kelompoknya Lutfi. Gak apa-apa, langsung aja pakai itu aja. Ayo, kelompoknya Lutfi. Ya, boleh bawa HP. Ya, bisa worksheetnya dibuka di HP ya. Kalau kalian tadi mengerjakan di komputer, bisa juga dibuka di handphone. Nanti ketika ada kelompok yang maju menjelaskan presentasi, tolong kelompok yang lain perhatikan, dan apabila ada yang ditanyakan setelah kelompok presentasi kalian tanyakan. Oke, siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan antara kasus-kasus illegal fishing di Indonesia. Masalahnya, kapal MV Haifa ditangkap di perairan Manam, Merauke, Papua pada 26 Desember 2015 atas tuduhan pencurian ikan dan berlayar tanpa surat izin pemerintah. Kapal tersebut juga sengaja mematikan automatic identification system AIS pengawasan yang seharusnya terpasang di kapal ikan yang berlokasi di perairan Indonesia. Hasil dugaan curian dari kapal tersebut dari 800.658 ton ikan itu, 300.044 ton udang itu, serta 66 ton ikan simakir dan jenis kubur dan dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dan diekspor ke luar negeri. Upaya pemerintah mengatasi illegal fishing, yaitu penenggelaman
kapal, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pencurian hasil kekayaan laut adalah menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan. Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Indonesia. Cara penanggulangannya yaitu 1. Melakukan perlindungan wilayah perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE untuk pencegahan pencurian ikan atau illegal fishing di wilayah Indonesia. Hal ini harus dilakukan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk perlindungan wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, berkewajiban menjaga kedaulatan Indonesia serta melindungi sumber daya alam laut dari tindakan-tindakan pencurian ikan di zona ekonomi eksklusif. 2. Melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku pencurian ikan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di perairan zona ekonomi eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 3. Meningkatkan kompetensi nelayan tradisional dengan pemberdayaan nelayan dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok lainnya ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1. Ya, Indra. Apakah illegal fishing hanya pada ikan saja? Ya, terima kasih. Oke, saya akan jawab. Menteri Kedaulatan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan kapal ditenggelamkan karena kapal tersebut memiliki kapal milik asing yang melakukan illegal fishing. Illegal fishing bukan hanya soal ikan saja, namun kapal-kapal asing tersebut biasanya juga mengambil satwa-satwa yang dilindungi seperti kasus kapal HIFA. Mereka tidak hanya mengambil ikan di wilayah Indonesia dengan jumlah banyak saja, namun juga membawa burung Papua, kulit buaya, dan lain-lain yang mereka bawa dari Papua. Ada pertanyaan lain nggak untuk kelompok 1? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup silakan akhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai status dan kondisi terumbu karang di beberapa lokasi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Permasalahannya, verifikasi analisa tentang tren terumbu karang ini yang mengalami peningkatan dari stasiun 1 di wilayah darat Indonesia hingga stasiun 15 di wilayah Indonesia. Hal ini sebaliknya pada persentase terumbu karang yang mengalami penurunan dari wilayah barat hingga wilayah timur Indonesia. Tentang kematian karang terendah ada pada stasiun 11, yaitu Kalimantan Timur pada kedalaman 3 meter, juga pada kedalaman 10 meter stasiun 11. Secara memiliki nilai indeks mortalitas rendah. Kerusakan karang terbesar berada pada wilayah barat Indonesia. Pencegahannya yang pertama menjaga kebersihan pesisir pantai, yang kedua tidak membuang sampah di laut, yang ketiga tidak mencari ikan dengan cara pembuangan, yang keempat jangan mengambil karang untuk ditanam sebagai penyerap air di daratan. Penanggulangannya, pemulihan kerusakan terumbu karang dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitasi aktif, seperti meningkatkan populasi karang, mengurangi alga yang hidup bebas, serta meningkatkan ikan-ikan karang. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Rian. Sebutkan persoalan lain terumbu karang selain menahan arus laut. Yaitu ada sebagai bahan baku perhiasan dan industri, sebagai bahan baku obat-obatan, sebagai pencegah gelombang besar, sebagai objek wisata bahari. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Kalau nggak ada, Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sampai saat ini dari keseluruhan materi ada yang ditanyakan nggak? Ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, coba ada yang mau menyimpulkan? Ya, boleh Nadia, silakan. Jadi saudara
Jadi sumber daya alam laut adalah sumber daya alam yang berasal dari laut dan dapat dimanfaatkan. Selain untuk dimanfaatkan, sumber daya alam laut juga harus dilestarikan untuk menjaga biota-biota laut dengan cara yang sederhana, yaitu tidak membuang sampah di laut dan juga tidak merusak terumbu karang. Ya, terima kasih Nadia. Ya, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini ya. Ini di Indonesia memiliki laut yang luas dan lebih besar dibandingkan luas daratan ya. Kemudian sumber daya laut itu adalah unsur hayati atau non hayati yang terdapat di wilayah laut. Kemudian potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan ya, tetapi juga barang tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit dan lain yang berada di bawah permukaan laut. Kemudian potensi laut di Indonesia juga berupa perikanan, mangrove, terumbu karang, lamun, dan rumput laut. Kemudian untuk pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan ini sangat penting ya. Karena apa? Agar kita bisa mengarah pada tujuan. Dengan cara apa? Tujuan kita tadi sumber dayanya biar lestari ya. Caranya apa? Dengan pengelolaan potensi laut dan pesisir dilakukan berbasis masyarakat. Kemudian menambah pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada di laut, meningkatkan konservasi laut, juga memperbaiki ekosistem yang sudah mungkin mengalami kerusakan, kemudian menjaga laut dan pesisir dari pencemaran, menggunakan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem laut dan pesisir. Oke, itu ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pembelajaran hari ini. Nah, setelah ini coba kalian buka ya Google Form-nya yang sudah Ibu bagikan di WA Group ya. Nah, ini untuk materi selanjutnya, minggu depan ya, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam pariwisata ya. Itu potensi pariwisata yang ada di Indonesia, seperti wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Untuk itu, kalian nanti sebelum bertemu di pertemuan pembelajaran selanjutnya minggu depan, kalian tolong pelajari dulu di rumah ya. Oke, sehubungan dengan waktu KBM hari ini telah usai ya, maka kita sama-sama mengakhiri kegiatan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum pulang, kita membaca doa agar selamat sampai tujuan. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih ya. Oke.